Oke, perkenalkan nama saya Syufa Parwata Ayun, kelompok intensif 14 dengan dosen pengampu Pak Pamim Iskandari, MPD. Oke, sekarang kita akan membahas di modul 1 Grammar Simple Present Tense. Simple Present Tense. The simple present tense is frequently used in the English language, so it is important for you to understand it well. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel ini dan hari ini kita akan belajar simple present tense. Simple present tense sangat sering digunakan dalam bahasa Inggris, jadi ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik. The simple present tense is used to talk about general truths, habits, and routines, and situations that are more or less permanent. Simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran umum, kebiasaan dan rutinitas, dan juga situasi yang cenderung permanen atau tetap. Contoh kalimat yang menyatakan general truth atau kebenaran umum. The sun is hot. Matahari panas. A cow has 4 legs. Sapi punya 4 kaki. Contoh kalimat yang menyatakan habits and routines, kebiasaan dan rutinitas. We sleep every night. Kita tidur setiap malam. I always do my homework. Aku selalu mengerjakan PR-ku. Contoh selanjutnya yang menyatakan situasi yang cenderung tetap atau permanen. She lives in Indonesia. Dia tinggal di Indonesia. I am a teacher. Aku seorang guru. Tempat tinggal dan pekerjaan adalah keadaan atau situasi yang cenderung tetap atau tidak berubah dalam waktu yang cepat. Adverbs of frequency are often used with the simple present tense. Adverb of frequency sering dipakai dengan simple present tense. Apa itu adverb of frequency? Adverbs itu adalah kata keterangan. Adverbs of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu tindakan atau kegiatan dilakukan. Contoh dari adverbs of frequency adalah once, sekali, twice, 2 kali, 3 times, 3 kali, 4 times, 4 kali, a million times, 1.000.000 kali. Every morning, setiap pagi. Every night, setiap malam. Every day, setiap hari. Every week, setiap minggu. Every month, setiap bulan. Every year, setiap tahun. Kemudian ada always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, rarely atau seldom, artinya jarang, dan never, tidak pernah. The verb forms of simple present tense. Selanjutnya kita bahas pola kalimat dari simple present tense. Pola kalimatnya akan saya bedakan menjadi 2, yaitu untuk pola kalimat verbal atau verbal sentence dan pola kalimat nominal atau nominal sentence. Apa itu verbal sentence dan nominal sentence? Nah, untuk membuat suatu kalimat dalam bahasa Inggris itu setidaknya harus ada subjek dan ada verb atau kata kerja. Subjek itu adalah pelaku atau orangnya. Contohnya ada I, aku, you, kamu, they, mereka, we, kita, he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, it, dia untuk hewan atau benda. Kemudian verb atau kata kerja itu adalah kata yang menunjukkan tindakan atau perbuatan. Contohnya ada sleep, tidur, eat, makan, drink, minum, study, belajar, play, bermain.
Sekali lagi, dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris, setidaknya harus ada subjek dan ada verb. Sekarang coba kita buat kalimat bahasa Inggris. Aku tidur setiap malam. Aku tidur setiap malam. I sleep every night. I adalah subjeknya dan sleep adalah verb atau kata kerjanya. Nah, ini adalah contoh dari kalimat verbal. Kalimat verbal itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja asli. Di sini kita menggunakan sleep yang merupakan verb. Nah, sekarang untuk kalimat nominal atau nominal sentence. Contohnya jika kita ingin membuat kalimat aku senang, akan kita ubah ke dalam bahasa Inggris. Aku senang. I senang adalah happy. Apakah kalimatnya I happy? Nah, kalimat ini tidak tepat karena tidak ada verb atau kata kerja dalam kalimat ini. I itu subjek, happy itu bukan kata kerja. Happy adalah kata sifat atau adjective. Maka, supaya kalimat ini menjadi lengkap, kita butuh kata kerja bantu. Nah, kata kerja bantu yang kita butuhkan adalah to be. Untuk to be present ada is, am, are. Karena subjeknya adalah I, maka kita menggunakan am. Jadi kalimatnya yang tepat adalah I am happy. Aku senang. Bukan I happy. Jadi di sini I adalah subjek dan am adalah verb atau kata kerjanya. Jadi kesimpulannya, kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja asli, dan kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja bantu, yaitu to be. Oke, di video ini kita akan bahas pola kalimat simple present tense nomor 1, yaitu untuk verbal sentence atau kalimat verbal. Pola kalimatnya untuk positive form atau bentuk positif diawali dengan subjek kemudian ditambah verb one atau verb one plus s atau es. Jadi ada yang menggunakan verb one, ada yang menggunakan verb one ditambahkan s atau es. Bagaimana penggunaannya? Untuk subjek I, you, they, we, maka menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Sedangkan jika subjeknya adalah he atau she atau it, maka menggunakan verb one ditambahkan s atau es. Contohnya untuk subjek I, you, they, we, kata kerja drink yang artinya minum, kita ubah menjadi drinks. Ditambahkan s di belakangnya jika subjeknya adalah he, she, atau it. Kemudian pay artinya membayar, berubah menjadi pays. Ditambahkan s di belakangnya. Selanjutnya study menjadi studies. Nah, untuk kata yang berakhiran konsonan kemudian y, maka y-nya kita ubah menjadi huruf i dan baru kita tambahkan es. Jadi study menjadi studies. Untuk pay tidak kita tambahkan es, cukup kita tambahkan s karena pay berakhiran vokal dan y, bukan konsonan dan y. Selanjutnya ada teach menjadi teaches. Kata-kata lainnya yang berakhiran ch, sh, ss atau x, perubahannya adalah ditambahkan es. Kemudian ada kata kerja yang perubahannya tidak beraturan, ada do, go, dan have. Do menjadi does, go menjadi goes, dan have menjadi has. Jika subjeknya he, she, atau it. Selanjutnya untuk bentuk negatif, yaitu ada subject plus don't atau doesn't, kemudian ditambah verb one. Don't itu singkatan dari do not, dan doesn't singkatan dari does not.
Jika subjeknya I, you, they, we, maka gunakan don't. Dan jika subjeknya he, she, it, gunakan doesn't. Jadi I don't, you don't, they don't, we don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't. Selanjutnya untuk question form atau bentuk kalimat tanya. Diawali dengan do atau does, kemudian subject, kemudian verb one. Jika subjeknya adalah I, you, they, we, maka gunakan do. Tapi jika subjeknya adalah he, atau she, atau it, gunakan does. Do I, do you, do they, do we, does he, does she, does it. Contoh kalimatnya, kalimat positif, they study English every week. Mereka belajar bahasa Inggris setiap minggu. Kalimat negatif, they don't study English every week. Mereka tidak belajar bahasa Inggris setiap minggu. Kalimat tanya, do they study English every week? Apakah mereka belajar bahasa Inggris setiap minggu? Kemungkinan jawabannya ada dua. Yes, they do. Atau no, they don't. Ya, mereka belajar. Atau tidak, mereka tidak belajar. Contoh selanjutnya, kita ubah subjeknya menjadi Rahma. Kalimat positif, Rahma studies English every week. Rahma belajar bahasa Inggris setiap minggu. Kalimat negatif, Rahma doesn't study English every week. Rahma tidak belajar bahasa Inggris setiap minggu. Kalimat tanya, does Rahma study English every week? Apakah Rahma belajar bahasa Inggris setiap minggu? Kemungkinan jawabannya, yes, she does. Atau no, she doesn't. Ya, dia belajar atau tidak, dia tidak belajar. Di sini kita menggunakan she karena kata ganti Rahma adalah she. Selanjutnya ada exercise atau latihan soal. Contohnya nomor 1. Aku jarang minum kopi. Bahasa Inggrisnya adalah I rarely drink coffee. Tapi jika subjeknya kita ubah menjadi dia jarang minum kopi. Maka bahasa Inggrisnya menjadi she rarely drinks coffee. Ada penambahan huruf S pada kata drink karena subjeknya adalah she. Ingat, untuk subjek he, she, it, maka ada penambahan S atau ES pada kata kerjanya untuk kalimat positif ya. Tapi untuk kalimat negatif dan kalimat tanya tidak perlu ditambahkan S atau ES. Nah, untuk nomor 2, 3, dan 4 coba kalian kerjakan. Boleh kalian tulis di kolom komentar, nanti akan saya koreksi. Okay, maybe that's all from me. Thank you.